Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu pagi di istana Baginda Raja terjadi keramaian yang luar biasa. Seorang suami dan istri datang menghadap raja dengan wajah masam. Mereka bertengkar hebat dan sepakat ingin bercerai. Baginda Raja mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Namun semakin lama mendengar, raja semakin pusing. Keduanya sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. Kalau aku yang memutuskan perkara ini, pasti akan banyak yang kecewa, gumam Baginda Raja. Lalu muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya solusi tak terduga. Abu Nawas, seru Baginda Raja, aku tunjuk kau menjadi hakim perceraian hari ini. Selesaikan perkara pasangan ini dengan bijak. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. Baik Baginda, serahkan padaku. Abu Nawas duduk di kursi hakim. Di hadapannya duduklah pasangan itu, si suami dengan tangan terlipat di dada dan si istri dengan wajah cemberut. Keduanya saling menatap tajam seperti dua kucing yang siap berkelahi. Abu Nawas membuka sidang dengan suara tenang. Baiklah, sebutkan alasan kalian ingin bercerai. Si suami berseru lebih dulu. Istriku ini pemalas, makan saja dia mau, tapi memasak tidak pernah. Si istri langsung membalas. Dia lebih pemalas, berangkat kerja telat, pulang cepat, tapi minta dilayani seperti raja. Keduanya mulai saling tuduh, suaranya semakin lantang. Abu Nawas pura-pura menguap, lalu tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. Hebat, kalian berdua cocok sekali. Kalian sama-sama pandai menyalahkan, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mereka berdua terkejut dan diam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, tapi sebelum aku putuskan cerai atau tidak, ada syarat yang harus kalian penuhi dulu. Kalian harus melewati ujian ini, kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang sapu ke tangan si suami dan sebuah baskom kosong ke tangan si istri. Suami, sapulah lantai sampai benar-benar bersih. Istri, tangkap debu yang berterbangan ke baskom ini. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke lantai. Mereka berdua kebingungan, tapi karena ingin bercerai secepatnya, mereka menurut. Si suami mulai menyapu dengan penuh semangat. Sementara itu, si istri berusaha menangkap debu dengan baskom. Namun, debu itu begitu kecil dan halus. Berkali-kali si istri mencoba menangkapnya, tetapi tetap saja debunya meleset. Setelah beberapa saat, keduanya tampak kelelahan. Si suami berhenti menyapu dan si istri menyerah dengan wajah berkeringat. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, nah, kalian lihat, debu itu seperti kesalahan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidak peduli sekeras apa kalian mencoba, tidak mungkin menangkap semua kesalahan. Jadi, mengapa tidak memaafkan satu sama lain? Mereka saling pandang. Kemudian wajah keduanya melunak. Si suami menghela nafas dan berkata, mungkin aku terlalu kasar padamu. Si istri tersenyum kecil. Dan mungkin aku kurang berusaha memahami kamu. Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Sidang selesai. Tidak ada perceraian hari ini. Yang ada hanyalah kesempatan baru untuk memperbaiki rumah tangga. Baginda Raja yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Penduduk desa pun kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini. Mereka bertepuk tangan untuk Abu Nawas, sang hakim cerdik yang mampu mengubah perpecahan menjadi perdamaian. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil di Thailand, terdapat sebuah kampung yang menjadi pusat kegiatan agama Buddha. Kampung ini dikenal karena jumlah biksunya yang cukup banyak dan para penduduk di sana sangat menghormati mereka. Setiap pagi, warga kampung sering memberikan bahan makanan pokok kepada para biksu sebagai bentuk penghormatan dan dukungan terhadap kehidupan mereka yang sederhana dan penuh pengabdian.
Di antara para biksu itu, ada seorang pemuda bernama Kophun yang berusia 27 tahun. Kophun dikenal sebagai biksu yang cerdas dan rajin belajar. Hobinya membaca buku membuatnya sering dijuluki sebagai biksu yang bijaksana. Ia kerap menghabiskan waktu di biara, mendalami kitab-kitab Buddhis dan juga literatur umum lainnya. Namun tak banyak yang tahu bahwa kebiasaan membaca ini akan membawa Kophun pada sebuah perjalanan batin yang tak terduga. Suatu hari biksu Kophun memutuskan untuk pergi ke kota, mencari buku baru yang bisa memperluas wawasannya. Dengan langkah tenang, ia berjalan melewati jalan-jalan perkampungan yang dipenuhi rumah-rumah sederhana. Di sepanjang perjalanan, Kophun selalu menyapa siapa saja yang ia temui. Dengan senyuman hangat, penduduk kampung yang sudah mengenal sosoknya membalas dengan hormat. Beberapa bahkan menyapa, "Semoga hari Anda diberkahi yang mulia." Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kophun tiba di sebuah toko buku kecil di sudut kota. Bangunan toko itu sederhana, namun rak-rak di dalamnya penuh dengan buku dari berbagai genre. Saat memasuki toko, Kophun disambut oleh pemiliknya, seorang pria muslim yang ramah bernama Abu Nawas. "Selamat datang biksu. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. Dengan senyum tulus, Kophun membalas sapaan itu dengan anggukan kecil. "Saya sedang mencari buku tentang sejarah dan filosofi. Apakah Anda memiliki rekomendasi?" Abu Nawas segera menunjukkan beberapa buku, termasuk buku-buku tentang sejarah dunia, agama, dan peradaban manusia. Salah satu buku yang menarik perhatian Kophun adalah sebuah buku yang berjudul Islam Jalan Hidup yang berada di rak paling atas. Ketertarikan itu membuatnya bertanya, "Apa isi buku ini?" Abu Nawas dengan senang hati menjelaskan, "Buku ini adalah pengantar untuk memahami Islam, agama yang saya anut. Di dalamnya dibahas tentang konsep ketuhanan, tujuan hidup, dan cara hidup yang penuh kedamaian." Meskipun awalnya Kophun hanya berniat mencari buku tentang sejarah dan filsafat, penjelasan Abu Nawas membuatnya penasaran. "Menarik sekali Tuan Abu Nawas. Bolehkah saya membelinya?" tanya Kophun. Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja biksu. Jika ada hal yang tidak Anda pahami, Anda bisa bertanya kepada saya." Kophun tersenyum, mengucapkan terima kasih. Sebelum membawanya pulang buku itu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa pertemuan sederhana ini akan menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mengubah hidupnya. Saat itu biksu Kophun memegang sebuah buku sambil melirik ke arah pemilik toko. Dengan nada santai namun penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, "Siapa namamu? Sepertinya kau bukan orang asli dari sini, jika dilihat dari wajahmu." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Namaku Abu Nawas. Benar, aku bukan asli dari sini. Aku pendatang di kota ini, berasal dari Timur Tengah." Mendengar jawaban itu, biksu Kophun mengangguk pelan, tetapi ada perubahan kecil dalam ekspresinya. "Apa kau seorang muslim?" tanyanya lagi. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ya benar, aku seorang muslim." Mendengar pengakuan itu, raut wajah Kophun berubah sedikit serius. Dia tak bisa menyembunyikan rasa kurang sukanya. Selama ini pandangan yang ia dengar dan yakini adalah bahwa Islam adalah agama yang penuh konflik dan anti kedamaian. Meski begitu, rasa penasaran tetap menghantui pikirannya. Dengan sedikit ragu, Kophun melanjutkan, "Aku sering mendengar tentang Islam, tapi bukankah agama itu banyak dikaitkan dengan kekerasan dan perselisihan? Apa benar seperti itu?" Abu Nawas tetap tersenyum lembut, memahami keraguan yang ada di pikiran biksu itu. "Biksu, saya bisa memahami mengapa Anda berpikir demikian. Banyak informasi yang salah tersebar di luar sana. Tapi izinkan saya menjelaskan. Islam pada intinya adalah agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan keadilan. Kata Islam sendiri berasal dari kata salam yang berarti damai." Perbincangan itu pun mulai mengalir lebih dalam. Abu Nawas menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, mulai dari tauhid, pentingnya akhlak yang baik, hingga ajaran kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW terhadap semua makhluk.
Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan cinta dan hormat, tambah Abu Nawas dengan nada penuh ketulusan. Mendengar penjelasan itu, Qofhun mulai merasa bingung, tetapi juga tertarik. Ia mulai mempertimbangkan apakah selama ini pandangannya tentang Islam telah salah. Percakapan itu menjadi awal dari sebuah perjalanan baru bagi Qofhun, membuka ruang untuk lebih banyak pertanyaan dan renungan. Saat percakapan terus berlanjut, Abu Nawas mulai menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Dengan penuh kesabaran dan kelembutan ia berkata, "Dalam Islam kami percaya hanya pada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Segala ciptaan di langit dan di bumi adalah tanda-tanda kebesarannya." Abu Nawas menjelaskan lebih lanjut dengan bahasa yang mudah dipahami. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, tetapi Dia mencintai kita dan memberikan kita petunjuk melalui nabi-nabi yang diutusnya. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu sederhana, tanpa kompleksitas, dan logis untuk diterima oleh akal. Mendengar penjelasan itu, Biksu Qofhun terdiam sejenak. Ia merasa takjub dengan kejelasan konsep tersebut. Dalam hatinya ia berpikir, mengapa aku belum pernah mendengarkan ini sebelumnya? Ternyata konsep ini begitu masuk akal. Abu Nawas melanjutkan dengan senyuman. Islam juga mengajarkan perdamaian. Berita-berita yang Anda dengar mungkin hanya sebagian kecil dari cerita yang tidak mewakili ajaran sebenarnya. Nabi kami Muhammad SAW adalah teladan kasih sayang, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Ketika percakapan berakhir, Biksu Qofhun telah mendapatkan buku yang ia cari. Namun sebelum ia keluar dari toko, Abu Nawas berkata, "Tunggu sebentar, ini ada sesuatu untuk Anda." Abu Nawas mengambil beberapa buku tentang Islam dan sebuah Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand. "Anggap ini hadiah dari saya," kata Abu Nawas sambil menyerahkan buku-buku itu. Biksu Qofhun merasa sangat gembira menerima hadiah tersebut. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak Abu Nawas. Aku akan membacanya," ujarnya dengan hati yang tulus. Dengan buku-buku itu di tangannya, Biksu Qofhun kembali ke tempatnya. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan rasa penasaran dan kekaguman. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang telah lama hilang, dan hatinya mulai terbuka untuk lebih memahami Islam. Setibanya di biara, Qofhun langsung membaca buku-buku yang diberikan oleh Abu Nawas. Hari-hari berlalu dan dirinya semakin tenggelam dalam pembelajaran Al-Quran dan ajaran Islam. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan takjub dan penasaran. Segala hal yang sebelumnya ia anggap rumit menjadi begitu jelas. Dalam hati ia mulai berpikir, ajaran ini begitu sempurna, seharusnya ini tidak boleh disepelekan. Setelah menyelesaikan semua buku tersebut, Qofhun memutuskan untuk mendiskusikan apa yang ia pelajari dengan rekan-rekannya di biara. Dengan penuh semangat, ia berbagi tentang konsep Islam, keindahan Al-Quran, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tak disangka banyak dari mereka yang setuju dengan pemahaman tersebut. Mereka pun mulai memandang Islam sebagai agama yang logis dan damai. Beberapa minggu kemudian, Qofhun membuat keputusan besar. Ia berhenti dari profesinya sebagai biksu dan menyatakan dirinya keluar dari dunia perbiksuan. Dengan mantap ia mengumumkan bahwa alasannya adalah karena dirinya telah tertarik pada Islam. Langkahnya yang berani ini mengguncang biara, tetapi juga menginspirasi rekan-rekannya. Satu persatu rekan-rekannya mulai memikirkan keputusan yang sama. Di hari-hari berikutnya, ratusan biksu di biara itu memutuskan untuk meninggalkan biara dan mengikuti jejak Qofhun dalam memeluk Islam. Kejadian ini menciptakan kehebohan besar di masyarakat. Berita tentang ratusan biksu yang masuk Islam viral di dunia, menjadi perbincangan di berbagai media internasional. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan kepada mereka yang sebelumnya mungkin tidak mengenal Islam sama sekali. Keberanian Qofhun untuk mencari kebenaran dan langkahnya yang tegas menjadi teladan bahwa mencari kebenaran adalah tugas setiap manusia.
Mari kita doakan agar semakin banyak hati yang Allah bukakan untuk menerima cahaya Islam, serta kita juga terus memperbaiki diri dan memperjuangkan dakwah dengan cara yang hikmah. Kisah selanjutnya. Pagi itu lapangan di sebuah kota kecil yang biasanya sepi berubah menjadi lautan manusia. Ratusan orang berkumpul menunggu acara yang telah menjadi bahan perbincangan selama berminggu-minggu. Di tengah hiruk-pikuk penonton, tampak sebuah panggung besar dengan spanduk bertuliskan "Debat terbuka, kebenaran". Seorang pendeta pria paruh baya dengan wajah penuh keyakinan berdiri di atas panggung. Mengenakan jas rapih, ia berbicara dengan nada suara lantang. Hari ini, saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa Al-Quran hanyalah kitab penuh kontradiksi. Jika ada yang berani membela, silahkan maju, serunya menunjuk ke arah kerumunan. Di tengah keheningan yang tiba-tiba, seorang pemuda melangkah maju. Dia mengenakan pakaian sederhana dengan sorban melilit rapi di kepalanya. Wajahnya bersih dan penuh ketenangan. "Nama saya Abu Nawas," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya seorang santri lulusan pesantren. Dengan izin Allah, saya siap menjawab tuduhan Tuan." Sang pendeta menyipitkan mata, tersenyum sinis. "Kau anak muda, apa kau pikir bisa melawan argumenku? Aku telah mempelajari Al-Quran lebih lama dari usiamu," katanya penuh dengan ejekan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ilmu tidak diukur dari usia Tuan Pendeta. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Jika Anda bersedia, mari kita mulai." Ketenangan Abu Nawas membuat suasana menjadi tenang. Penonton yang tadinya gaduh kini mulai hening. Sang pendeta melangkah maju dan berkata, "Kalian semua menjadi saksi. Siapa yang kalah dalam debat ini harus memeluk agama lawannya. Ini bukan sekedar adu argumen. Ini adalah soal keyakinan." Sorak-sorai menggema dari penonton pendukung pendeta. Sementara umat Islam hanya bisa berdoa dalam hati. Abu Nawas tanpa rasa gentar menatap lurus ke arah pendeta. "Baik Tuan Pendeta, namun mari kita berdiskusi dengan adab, tanpa caci maki atau merendahkan. Bukankah mencari kebenaran harus dilakukan dengan hati yang bersih?" jawab Abu Nawas. Suaranya tetap tenang. Sang pendeta tertawa kecil. "Baiklah anak muda, tapi jangan harap aku akan membiarkanmu menang dengan mudah. Bersiaplah untuk kalah Abu Nawas." Abu Nawas melangkah maju, mengambil tempat di tengah panggung. Dari wajahnya tidak tampak sedikit pun ketakutan. Dalam hatinya, ia berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan petunjuk. Bagi Abu Nawas, ini bukan untuk membuktikan dirinya, melainkan membela kebenaran Islam. Angin pagi berhembus lembut, seolah menjadi saksi awalnya perjalanan panjang ini. Matahari mulai meninggi, menghangatkan suasana. Tetapi ketegangan di lapangan itu terasa begitu dingin. Semua mata kini tertuju pada dua sosok di atas panggung. "Baik," ujar Abu Nawas dengan nada rendah tapi penuh keyakinan. "Mari kita mulai." Babak pertama pun dimulai. Pendeta memulai perdebatan dengan langkah penuh percaya diri. Ia berdiri tegak di depan Abu Nawas, memandang Abu Nawas dengan sorot mata yang mencemooh. Suaranya lantang, menggema, memecah kerumunan. "Kalian semua di sini saksi. Mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Wahai Abu Nawas,
jelaskan pada kami semua. Bagaimana mungkin sebuah kitab seperti Al-Quran yang kalian anggap sebagai wahyu justru mengajarkan perang dan pembunuhan, di mana kasih yang diajarkan oleh Tuhanmu?" Penonton bergemuruh. Beberapa dari mereka bertepuk tangan mendukung pendeta. Sementara yang lain menatap Abu Nawas dengan cemas. Abu Nawas tidak segera menjawab. Ia menundukkan kepala sebentar, menarik nafas dalam, lalu berdoa dengan senyum lembut. "Tuan Pendeta," katanya dengan tenang tapi tegas, "izinkan saya menjelaskan. Perang dalam Islam tidak pernah dimaksudkan untuk menindas atau menciptakan kekerasan tanpa alasan. Al-Quran dengan jelas membatasi perang hanya untuk membela diri atau melawan kezaliman. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190, Allah berfirman, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Suasana sejenak menjadi hening. Pendeta tampak terkejut, tetapi dengan cepat ia menutupi kegelisahannya dengan senyuman tipis. "Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang menyerukan pembunuhan terhadap kaum kafir? Apakah itu tidak menunjukkan bahwa agamamu adalah agama kekerasan?" tanyanya dengan nada mengejek. Abu Nawas tetap tenang. Ia menjawab dengan keyakinan, "Ayat-ayat itu harus dilihat dalam konteksnya, Tuan Pendeta. Ketika umat Islam pada masa Nabi Muhammad diserang, mereka diberikan izin untuk membela diri. Namun bahkan dalam situasi perang, Islam mengajarkan belas kasih. Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan merusak tanaman. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam adalah tindakan yang sangat terkontrol dan hanya sebagai jalan terakhir." Sang pendeta tampak kesal dengan jawaban itu, tetapi ia tidak menyerah. Dengan nada lebih keras, ia berkata, "Baiklah kalau begitu, katakan padaku, bagaimana mungkin Nabi kalian menikahi banyak wanita? Bukankah itu menunjukkan ketidakmoralannya?" Penonton Kristen bersorak, sementara umat Islam yang hadir mulai gelisah. Namun Abu Nawas tetap tenang, menatap sang pendeta dengan penuh kesabaran. "Tuan Pendeta, izinkan saya menjawab. Pernikahan Nabi Muhammad bukanlah tindakan yang didasarkan pada hawa nafsu." Jawaban itu membuat pendeta kesal. Ia mencoba menyerang lagi. "Kalau begitu, bagaimana dengan pernikahan Nabi Muhammad yang begitu banyak? Bukankah itu menunjukkan sifat serakah?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Sebagian besar pernikahan Nabi adalah untuk melindungi janda dan yatim yang hidup dalam penderitaan atau untuk menyatukan suku-suku yang bertikai. Semua dilakukan demi maslahat umat, bukan untuk kepentingan pribadi." Penonton kembali terdiam. Sang pendeta mencoba celah lain. "Kalau begitu, bagaimana mungkin kitab kalian mengklaim sebagai wahyu terakhir, sedangkan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya? Misalnya, klaim bahwa Al-Quran mencakup segala ilmu. Padahal, kitab ini tidak menyebutkan apa-apa tentang ilmu pengetahuan modern." Abu Nawas tersenyum kecil. "Izinkan saya menjawab dengan satu contoh, Tuan Pendeta. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, 'Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?' Bukankah ini selaras dengan teori Big Bang, Tuan Pendeta?" Ayat ini diungkapkan 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum manusia menemukan ilmu tersebut. Apakah ini bukan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang maha mengetahui? Kerumunan mulai berbisik.
Beberapa orang tampak terpana oleh jawaban Abu Nawas. Sementara sang pendeta terlihat semakin tidak tenang. Ia menggeretkan giginya dan berkata, "Kau pikir itu sudah membuktikan bahwa agamamu benar, Abu Nawas? Lalu bagaimana dengan konsep Tuhanmu yang tidak tampak? Bukankah lebih masuk akal mempercayai Tuhan yang telah menjelma seperti yang kami percayai?" Abu Nawas menatap pendeta itu dengan lembut. "Tuan pendeta, Tuhan yang sejati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Tuhan tidak membutuhkan wujud fisik untuk dekat dengan makhluknya. Dia lebih dekat dari urat nadi kita, dan bukti keberadaannya adalah di setiap ciptaannya." Jawaban itu membuat pendeta terdiam sejenak, tetapi ia masih berusaha mempertahankan wibawanya. Ia melirik penonton yang mulai kehilangan antusiasme terhadap argumen-argumennya. Abu Nawas di sisi lain tetap berdiri dengan tenang, membiarkan keheningan menjadi saksi kekuatan kebenaran. Hari mulai beranjak siang. Matahari kini berada tepat di atas kepala. Tetapi suasana di lapangan itu terasa semakin dingin, seperti menunggu ledakan besar berikutnya. "Tuan pendeta," ujar Abu Nawas dengan sopan, "mungkin ini waktu yang tepat untuk kita istirahat sejenak. Saya harus menunaikan kewajiban saya kepada Allah, yaitu sholat zuhur. Setelah itu, kita lanjutkan diskusi ini." Sang pendeta menyipitkan matanya, seolah melihat celah untuk menyerang Abu Nawas. Ia tertawa kecil dan berkata kepada Abu Nawas, "Apakah kau takut? Kau hendak menggunakan sholat sebagai alasan untuk melarikan diri?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tidak, Tuan Pendeta, saya tidak takut kepada manusia. Namun, sholat adalah bentuk penghambaan kami kepada Allah. Ia memberikan ketenangan, kekuatan, dan petunjuk dalam setiap langkah kami. Izinkan saya melaksanakan kewajiban ini, dan saya akan kembali dengan pikiran yang lebih segar." Abu Nawas turun dari panggung, meninggalkan pendeta yang tersenyum sinis. Namun penonton mulai melihat sesuatu yang berbeda. Keteguhan Abu Nawas, kesabarannya, dan jawaban-jawaban yang penuh ilmu mulai menggoyahkan keyakinan sebagian dari mereka. Abu Nawas turun dari panggung dengan langkah tenang menuju sisi lapangan yang lebih sepi, mencari tempat yang cukup bersih untuk menunaikan sholat zuhur. Di atas panggung sang pendeta berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ia memandang Abu Nawas dengan senyum meremehkan. Abu Nawas pun menemukan tempat bersih di sudut lapangan. Ia membuka sejadah kecil yang dibawanya dan menghadap kiblat untuk menunaikan sholat zuhur. Dengan penuh kehusuan, gerakan-gerakannya tenang dan wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam. Beberapa penonton Kristen mulai terdiam. Mereka memperhatikan dengan rasa ingin tahu, mencoba memahami apa yang membuat Abu Nawas begitu tenang di tengah tekanan yang begitu besar. Salah seorang wanita tua yang duduk di dekat panggung berbisik kepada temannya. Lihat wajahnya, seperti dia tidak takut pada apapun. Di sisi lain, sang pendeta mencoba mempertahankan pengaruhnya di depan penonton. "Saudara-saudaraku," katanya, "ini adalah saat untuk melihat siapa yang benar-benar memiliki kebenaran. Jika dia tidak kembali dengan argumen yang lebih kuat, maka itulah bukti bahwa keyakinannya telah goyah." Namun sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Penonton yang tadinya bersorak mendukung pendeta, mereka kini mulai tampak bimbang. Mereka teringat akan sikap Abu Nawas yang begitu santun sepanjang debat. Bagaimana ia tetap sabar menghadapi serangan-serangan tajam dari pendeta itu. Ketika Abu Nawas selesai menjalankan sholatnya, ia duduk sejenak, berdoa. Dalam hatinya, ia memohon kepada Allah
agar diberikan kekuatan dan hikmah untuk melanjutkan perdebatan ini. Ia tahu tugasnya hanya bukan membela Islam, tetapi juga menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling indah. Setelah beberapa menit, Abu Nawas kembali ke panggung. Sorakan kecil terdengar lagi, tapi kini lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Sang pendeta menatapnya dengan mata menyipit, mencoba membaca ekspresi Abu Nawas. Namun Abu Nawas tetap menampilkan senyuman yang sama seperti sebelumnya. "Apakah kau sudah selesai melarikan diri, Abu Nawas?" ejek sang pendeta dengan nada sinis. "Atau kau mungkin menemukan jawaban dari salatmu?" Abu Nawas mengangguk hormat. "Tuan pendeta, saya tidak melarikan diri. Salat adalah kewajiban utama kami sebagai muslim. Ini adalah cara kami menghubungkan diri dengan Allah untuk mendapatkan ketenangan dan memperbaharui energi rohani kami. Salat adalah bukti bahwa kami selalu bergantung kepadanya, bukan pada kekuatan kami sendiri." Beberapa penonton terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Bahkan sebagian dari mereka yang sebelumnya mendukung sang pendeta mulai memandang Abu Nawas dengan rasa hormat. Namun sang pendeta tidak ingin kehilangan kendali atas situasi. "Baiklah kalau begitu," katanya dengan nada penuh tantangan. "Katakan padaku, kalau sholatmu adalah bukti ketaatan, mengapa kau harus melakukannya berulang kali dalam sehari? Apakah Tuhanmu jauh hingga kau harus memanggilnya berkali-kali?" Pertanyaan ini memancing sedikit tawa dari beberapa penonton. Tetapi Abu Nawas tidak tersinggung. Ia menjawab dengan senyuman kecil. "Tuan pendeta, izinkan saya menjawab. Salat 5 waktu adalah cara kami untuk terus mengingat Allah sepanjang hari. Dalam Al-Quran surat Taha ayat 14, Allah berfirman, 'Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Allah tidak jauh, tapi manusialah yang sering melupakannya.' Sholat adalah cara kami menjaga hati tetap dekat dengannya." Jawaban Abu Nawas membuat suasana kembali hening. Penonton Kristen yang tadinya skeptis kini mulai memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas kembali berdiri di atas panggung dan menatap sang pendeta dengan tenang. Pendeta tampak gelisah walaupun mencoba menutupi keraguan dengan senyuman sinis. Ia mendekat ke mikrofon dan berbicara dengan nada lebih tajam. "Baiklah Abu Nawas, kau telah menjelaskan tentang sholat dan alasannya mengapa kau begitu taat. Tapi mari kita bicarakan inti dari semua ini. Kalian mengklaim bahwa kitab ini sempurna, mencakup semua jawaban untuk kehidupan manusia. Jika benar demikian, jelaskan padaku bahwa apa bukti nyata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan, bukan sekedar karangan manusia." "Tuan pendeta," katanya perlahan, "Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Mukjizatnya bukan karena isinya yang penuh petunjuk, tetapi juga karena keindahan bahasanya, ketepatan ilmiahnya, dan pengaruhnya terhadap manusia hingga saat ini." Penonton terdiam, terkesima oleh jawaban Abu Nawas. Pendeta mulai kehilangan kepercayaan diri, tetapi ia berusaha menyerang kembali. "Kalau begitu, jelaskan mengapa ada banyak perbedaan pendapat dalam Islam. Bukankah itu menunjukkan ketidaksempurnaan ajaran kalian?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Perbedaan pendapat adalah rahmat, Tuan Pendeta. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan selama masih dalam bingkai kebenaran. Bahkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 menyatakan bahwa setiap umat memiliki syariat dan jalan mereka sendiri. Perbedaan ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan belajar." Pendeta kehabisan kata-kata. Ia berdiri kaku, sementara penonton mulai mengangguk setuju dengan pendapat Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas melangkah maju untuk terakhir kalinya. "Tuan Pendeta, saya hanya ingin bertanya satu hal.
apa tujuan hidup menurut keyakinan Anda? Pendeta tergagap, tetapi menjawab, tujuan hidup adalah menerima kasih Tuhan dan menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Abu Nawas tersenyum bijak. Saya setuju bahwa cinta kasih itu penting, namun Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari sholat hingga berbuat baik kepada sesama. Dengan cara ini, kita menunjukkan cinta dan penghormatan kepada Sang Pencipta. Pendeta tertunduk, tidak mampu menjawab. Penonton yang tadinya mendukungnya kini mulai berbisik, membicarakan kebenaran argumen Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas menatap pendeta dan berkata, "Tuan Pendeta, saya di sini tidak untuk memenangkan perdebatan. Saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Jika argumen saya masuk akal, maka itu bukan karena saya, tetapi karena Allah yang menurunkan kebenaran ini." Malam itu menjadi saksi, bukan hanya dari kemenangan argumen, tetapi dari kekuatan kebenaran yang menyentuh hati. Banyak penonton yang hadir malam itu akhirnya mengakui keindahan dan kebenaran Islam. Keteguhan Abu Nawas, pemuda sederhana lulusan pesantren, telah menjadi jalan bagi banyak orang untuk menemukan cahaya kebenaran. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.